Ya. Tentu kebangkitan nasional ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang ada di Indonesia ya. Mereka yang selalu berjuang tanpa lelah membuat agar Indonesia ini merdeka. Salah satunya adalah Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini tentu banyak digunakan sebagai nama jalan yang kita ketahui ya di beberapa kota besar di Indonesia. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter pribumi ya, asli orang Indonesia, yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Ia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa dengan cara memperluas pengetahuan mereka, baik pengetahuan barat maupun pengetahuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Mereka sekolah dengan tujuan setelah memiliki ilmu, mereka ingin mengangkat harga derajat bangsa Indonesia gitu ya. Gagasan penting dari Wahidin ini dalam perjuangan pergerakan nasional adalah organisasi yang memiliki tujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Jadi gagasan pentingnya di sini bahwa harus terbentuknya sebuah organisasi ya yang tujuannya memiliki tujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, tentunya membuka pemikiran bangsa Indonesia bagaimana mereka terjajah menjadi harus merdeka dengan tindakan-tindakan yang itu harus sesuai dengan kemampuan mereka ya. Makanya diharapkan dengan adanya edukasi itu memiliki kemampuan untuk terlepas dari cengkraman penjajah gitu. Tentunya di sini dasarnya adalah pendidikan. Ya, selanjutnya Dr. Wahidin Sudirohusodo ini lahir pada 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta, dan wafat pada 26 Mei 1917, dimakamkan di Sleman, Yogyakarta juga di tanah kelahirannya. Yang kedua tokoh kebangkitan nasional adalah Sutomo. Sutomo adalah tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter pemerintah untuk berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Jadi Sutomo itu adalah seorang dokter ya. Bersama para pelajar Stovia, Sutomo dan rekan-rekan mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi kebangkitan nasional ya pada 20 Mei 1908. Ini adalah sebuah organisasi modern pertama di Indonesia. Sutomo diangkat sebagai ketuanya. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pengajaran di sini adalah edukasi ya, tetap berbasis pada pengajaran pendidikan karena agar membuat bangsa Indonesia itu pintar ya, agar pikirannya luas. Pada 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISB yang merupakan wadah bagi kaum pelajar Indonesia. Kemudian berhasil juga mendirikan sekolah tenun, bank kredit, dan koperasi pada tahun 1931. Pada tahun 1931 ISB ini berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ya, atau PBI. Pada bulan Desember 1935, karena adanya tekanan dari Belanda, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi Partai Indonesia Raya atau Perindra. Semuanya bentukan Sutomo ya. Selain Budi Utomo, beberapa kumpulan lain yang juga digabungkan ke dalam Perindra adalah Serikat Slebes, Serikat Sumatera, dan Serikat Ambon. Adapun Sutomo diangkat sebagai ketuanya atau ketua Perindra ya, Partai Indonesia Raya. Sutomo meninggal dunia di Surabaya pada 30 Mei 1938. Kemudian diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Oke, selanjutnya tokoh kebangkitan nasional yang ketiga adalah HOS Cokro Aminoto. HOS Cokro Aminoto
Lahir tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lulus dari Osvia. Maaf ini muncul terus ya. Oke. Beliau lulus dari Osvia atau sekolah bagi calon pegawai pemerintah. Bertemu dengan Saman Hudi di Surabaya dan tergabung dengan Syarikat Dagang Islam atau SDI ya. SDI ini yang nantinya berubah menjadi Syarikat Islam ya. Indonesia tahun 1922. Ia mendirikan sekolah yang diberi nama National Onderwijs Institute atau Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ya, setelah diasingkan kembali lagi tanah air ya.
Suwardi memiliki semboyan tersendiri dalam hal pendidikan. Semboyannya berbunyi, Ingar Sosung Tuludo, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itulah yang sekarang dijadikan semboyan dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Ia pun mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara saat berumur 40 tahun. Nah, tahun 1934 ia ikut membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat ya sebagai pembentuknya. Pada masa kemerdekaan ia pernah menjabat Menteri Pendidikan. Dan akhirnya Ki Hajar Dewantara pun wafat di Yogyakarta tanggal 26 April 1959.